Jangan ngaku lo chronically online kalau lo nggak kenal sama Ibu Ana. familiar sama warna pink ini? Yap, ini adalah warna pink yang jadi tren di bulan Agustus. Warna yang disebut-sebut menjadi simbol perlawanan masyarakat sipil melawan pemerintahan. Penasaran sama cerita di balik warna itu? Siapin kopi lu karena di beberapa menit ke depan kita bakal ajak lu untuk kenalan sama pink pemberani di 2025 Ibu Ana. Beredar beberapa potongan video yang memperlihatkan seorang ibu memakai jilbab berwarna pink yang sedang ikut dalam aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025. Ya, itu Ibu Ana. Video tersebut langsung viral karena dianggap bahwa Ibu Ana telah melakukan aksi heroik yang berani menghadapi para jajaran aparat. Setelah aksi tersebut, warna pink dari jilbab tersebut menjadi simbol keberanian yang disebut dengan Pink Brave. Video yang telah ditonton sebanyak 1,5 juta penonton dan 32,8 ribu likes ini menimbulkan beberapa perspektif dari warganet. Banyak komentar positif dan negatif dari potongan video tersebut. Ada warganet yang salut dan menyebutnya hebat dengan keberanian Ibu Ana. Namun, ada pula komentar yang menyangkutkan politisi lain dalam aksi Ibu Ana. Lalu, bagaimana jika kasus tersebut dikaji melalui konsep literasi media? Simak selanjutnya. Ada 5 elemen utama kajian literasi media. Kali ini gue akan bahas tentang authorship. Video ini dibuat oleh Solopods Official, sebuah media yang terbiasa membungkus peristiwa nyata dengan sentuhan dramatik agar mudah mengunggah emosi publik. Latar belakang mereka sebagai institusi pemberitaan membuat mereka memilih sudut pandang yang kuat menyorot seorang ibu berjilbab pink sebagai simbol keberanian di tengah barisan aparat. Motif di balik video ini tampak jelas. Bukan hanya melaporkan demonstrasi, tetapi juga mengangkat momen yang mampu menggerakkan simpati, membangkitkan percakapan, dan mendorong video ini menjadi viral. Cara mereka menyusun narasi menunjukkan bagaimana media dapat membingkai sebuah kejadian dengan nuansa yang heroik untuk memperbesar daya tarik bagi penonton. Selanjutnya kita akan membahas kajian terkait format video. Video ini dibuat dalam mode portrait dan diunggah melalui platform TikTok sehingga audiens dapat dengan mudah mengaksesnya. Terlebih, visualnya yang straight to the point menampilkan cuplikan video ini dari tempat kejadian tanpa adanya narasi mengganggu. Tak hanya itu, penyampaian ditampilkan menggunakan teks dengan warna mencolok agar dapat langsung menarik perhatian mata. Dipadu dengan timing teks yang tidak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lama berpindah, menciptakan visual yang simple, namun tetap dapat menarik perhatian audiens. Yang ketiga ada audiens. Audiens video ini sangat beragam, dari aktivis, ibu rumah tangga, pelajar, hingga pengamat politik. Namun setiap kelompok memiliki cara baca yang berbeda-beda. Sebagian audiens melihat Ibu Ana sebagai representasi keberanian rakyat kecil, sebagian lain melihatnya sebagai simbol perlawanan yang bisa dikapitalisasi secara politik. Audiens yang pro pemerintah cenderung menganggap video itu dilebih-lebihkan, sedangkan audiens kritis melihatnya sebagai momentum perlawanan. Karena algoritma yang mendorong konten yang memancing emosi, video ini masuk ke berbagai echo chamber, menciptakan respon pro dan kontra yang sama-sama kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konten. Isi video ini menonjolkan nilai keberanian, perlawanan, dan keteguhan rakyat kecil di hadapan kekuatan aparat. Sosok ibu berjilbab pink digambarkan sebagai pusat cerita, sebuah figur sederhana yang tiba-tiba berubah menjadi simbol heroik di tengah kerumunan demonstran. Video ini menghadirkan gambaran bahwa keberanian tidak selalu datang dari tokoh besar, tetapi dari warga biasa yang berani berdiri paling depan. Namun, di balik sorotan dramatis itu, ada banyak hal yang tidak terlihat. Video ini tidak memperlihatkan keseluruhan dinamika aksi, suara pihak lain, maupun kompleksitas isu kenaikan tunjangan DPR. Identitas dan kondisi demonstran yang turut berjuang juga terpinggirkan, sehingga cerita lebih berfokus pada satu figur yang dianggap paling menarik
perhatian publik. Melalui pilihan visual dan narasi seperti ini, video tersebut membangun pandangan bahwa perjuangan rakyat selalu memiliki wajah, dan kali ini wajah itu adalah seorang ibu yang berdiri menantang barisan aparat. Selanjutnya, gue bakal bahas dari sisi purpose. Awalnya, video mungkin hanya bertujuan untuk mendokumentasikan aksi demonstrasi. Namun, ketika viral, tujuan penyebarannya berubah-ubah tergantung siapa yang membagikannya. Yang pertama, ada akun aktivisme di mana mereka membagikan untuk membangkitkan solidaritas publik. Lalu ada akun berita yang membagikan untuk menaikkan engagement. Lalu ada akun politik yang memanfaatkannya untuk membangun narasi tertentu. Dan ada pula warganet biasa membagikannya karena kagum dengan keberanian seorang ibu. Pada akhirnya, video ini digunakan untuk menciptakan simbol Pink Brave, sebuah ikon baru dalam wacana perlawanan masyarakat sipil 2025. Artinya, tujuan pesan berkembang dari dokumentasi peristiwa menjadi pembentukan makna sosial dan politik. Lantas, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kasus viralnya Ibu Ana ini? Kasus viralnya Ibu Ana menunjukkan bagaimana media sosial dapat membentuk dan membelokkan makna sebuah peristiwa. Melalui proses edit, caption yang digunakan, pemilihan musik, dan respon warganet, sebuah momen nyata bisa berubah menjadi simbol besar seperti Pink Brave. Video tersebut bukan hanya rekaman aksi, tetapi juga representasi dari bagaimana masyarakat membaca, memaknai, dan mengonstruksi realitas sosial melalui media. Dengan memahami 5 konsep literasi media, kita bisa melihat bahwa video viral tidak pernah netral. Ia akan selalu membawa konstruksi. Kasus Ibu Ana mengingatkan kita bahwa sebagai pengguna media sosial, kita perlu melek literasi media sebelum ikut menggiring opini. Video viral seringkali membuat kita bereaksi cepat tetapi jarang mengajak kita menganalisis konteks lengkapnya. Sebagai audiens, yang pertama, kita harus kritis terhadap siapa yang mengunggah dan apa kepentingannya. Yang kedua, mempertanyakan apakah videonya utuh atau sudah diedit. Dan yang terakhir adalah tidak langsung menelan narasi yang dibumbui emosi dan menyadari bahwa algoritma mendorong kita untuk memilih sisi tanpa memahami keseluruhan cerita. Pada akhirnya, literasi media bukan cuma soal memahami konten, tapi juga memahami cara kita sendiri terpengaruh oleh media. Dan dengan itu, kita bisa menjadi audiens yang lebih bijak, bukan sekedar chronically online, tapi benar-benar memahami media. Karena kopi kita udah habis, Kita pamit undur diri. Dadah! Dadah.